Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Tauhid, kajian Asma wa Sifat, masih dalam pembicaraan tentang nama Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah. Kita sudah pelajari pada kesempatan yang lewat bahwa yang dimaksud Allah Maha Jamil, Allah Maha Indah, yang pertama adalah indah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kenikmatan yang paling tinggi nanti di surga, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di akhirat kita melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling tinggi. Ketika sudah melihat wajah Allah, maka kenikmatan-kenikmatan surga yang lain kalah. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan Al-Jamil adalah semua nama dan sifat Allah Maha Indah. Maka nama dan sifat Allah dinamakan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Kenapa? Karena setiap manusia menginginkan apa yang terkandung di dalam setiap nama dan sifat Allah. Orang yang sakit ingin kesembuhan, maka Allah adalah Asy-Syafi. Kita ingin rezeki, maka Allah adalah Ar-Razzaq. Kita ingin itu dan ini. Semua kebutuhan manusia itu adalah terkandung di dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan dalam kehidupan ini, itu hanya ada di dalam setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Jamil, setiap apa yang datang dari Allah itu adalah maha indah. Setiap yang datang dari Allah itu adalah pasti indah, pasti baik. Perintah datang dari Allah itu pasti baik. Larangan datang dari Allah itu adalah pasti baik. Nikmat datang dari Allah itu adalah pasti baik. Musibah datang dari Allah itu adalah pasti baik, dengan syarat kita menyikapinya dengan baik. Kalau larangan datang, tinggalkan. Kalau perintah datang, lakukan. Kalau nikmat yang datang, syukuri. Kalau musibah yang datang, sabari. Itu saja kehidupan ini. Maka kita diciptakan Allah, tidak ada tujuan selain daripada untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, itu adalah tujuannya untuk kita diuji. Maka tidak ada keadaan yang menetap di dunia ini. Tidak ada keadaan yang menetap, karena dunia ini adalah ujian. Kadang kita diuji dengan perintah, lakukan. Kadang kita diuji dengan larangan, tinggalkan. Kadang diuji dengan nikmat, syukuri.
kadang diuji dengan musibah, sabari, akan baik-baik semua. Kenapa? Karena itu semua adalah datang dari Allah yang Maha Jamil, Allah yang Maha Indah. Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Jamil. Al-Jamil, Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Antara lain adalah ketika Nabi Yaqub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan anak-anaknya, dengan anaknya Yusuf hilang, berpisah dengan keluarga, tidak tanggung-tanggung, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun berpisah Nabi Yusuf dengan keluarganya. Ini adalah awalnya hasad, karena hasad itu bahaya besar. Hasad ini yang menjadi sebab Allah pertama sekali dimaksiati di langit. Hasad iblis kepada Adam. Sehingga ketika ia diperintah untuk sujud, dia tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak mau diperintahkan sujud? Padahal dia tahu itu yang perintah adalah Allah, karena hasad kepada Adam. Hasad juga yang menjadi sebab Allah pertama sekali dimaksiati di bumi. Hasadnya siapa? Qabil dan Qabil. Hasad kepada Habil, sehingga dia membunuh saudaranya. Nah, hasad pula yang menjadi sebab saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh adik mereka sendiri. Nah, maka dari itu hasad ini sangat berbahaya. Maka Nabi katakan hasad akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Karena hasad bisa membawa kepada semua dosa. Hasad bisa membawa kepada kesyirikan, hasad bisa membawa kepada pembunuhan, hasad ini dan itu. Semua dosa akan bisa terjadi karena terjadinya hasad. Nah, jadi tidak ada gunanya kita memiliki hasad. Kita bersihkan hati kita dari hasad. Karena sesungguhnya orang yang hasad adalah orang yang kurang iman. Orang yang hasad adalah orang yang tidak ridha dengan takdir Allah. Orang yang menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita lihat karena hasad yang ada muncul kezaliman-kezaliman. Nah, saudara-saudara Yusuf sebagaimana yang kita sudah dengarkan ceritanya, sering kita dengar ceritanya, hasad kepada Yusuf. Mereka berupaya untuk membunuhnya. Mereka membuat Nabi Yusuf berpisah dengan keluarganya berpuluh-puluh tahun. Sebahagian ulama kita mengatakan 40 tahun. Nah, lihat ujian yang sangat luar biasa. Siapa yang diuji? Siapa yang diuji? Rasul. Yakub, Rasul. Dia harus berpisah dengan anaknya, yang mana anaknya ini adalah calon Rasul, ayahnya Rasul, kakeknya Rasul. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Harus berpisah dengan anak yang masih kecil. Kuat enggak kira-kira? Anak yang sangat disayangi berpisah, masih kecil, dia sudah dibuang ke sumur, masih kecil, dia sudah dijual layaknya seperti menjual barang,
dibawa ke pasar, disuruh duduk di tengah-tengah pasar untuk dijual. Padahal ini adalah calon rasul, ayahnya rasul, kakeknya rasul. Lalu dia dibeli, setelah itu dia jadi budak, dia jadi pembantu. Setelah itu dia dituduh berzina. Setelah itu dia dipenjara. Nah, tapi akhirnya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas semua kesabaran keluarga ini. Allah ingin ajarkan kepada kita lewat peristiwa Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf ini, bahwa dunia ini semua adalah ujian. Ternyata seorang yang akan menjadi seorang rasul, yang mana dia adalah anak rasul, dia adalah cucunya rasul, bisa juga dibuang ke sumur, bisa juga dipenjarakan, bisa juga dituduh berzina, bisa juga dia dijual sebagai budak. Tapi sebaliknya juga, seorang budak, seorang yang dibuang di sumur, seorang yang dipenjara, bisa juga menjadi orang kaya, bisa juga menjadi penguasa. Tidak ada keadaan yang menetap di atas dunia ini. Tidak ada keadaan yang menetap di dunia ini. Kalau keadaan menetap di dunia ini, tidak enak dunia ini, tidak enak. Beda dengan di surga. Kalau kita sehat terus juga enggak enak. Apalagi sakit terus, enggak enak juga. Kita semua jadi orang kaya, enggak enak juga. Tapi sebaliknya juga, kita semua jadi orang miskin juga tidak enak. Jadi dunia ini memang adalah ujian. Siapa yang lolos dalam ujian, dialah yang akan bahagia. Kalau dia diuji dengan perintah dia lakukan, dia pasti bahagia, itu pasti kebaikan. Kalau dia diuji dengan larangan, dia tinggalkan, itu pasti bahagia. Kalau diuji dengan nikmat, dia bersyukur, itu pasti baik. Kalau dia diuji dengan musibah, dia bersabar, juga pasti baik. Pasti baik, karena tidak ada yang tidak baik yang datang dari yang maha jamil, yang maha indah. Nabi Yusuf dibuang, lalu dia dibuang saudara-saudaranya ke sumur. Setelah dia dibuang, saudara-saudaranya meninggalkan dia. Tapi Allah menyelamatkan dia di dalam sumur itu. Di dalam sumur itu, sebelum sampai ke air yang dalam itu, ada batu di situ. Dia nyangkut di batu itu. Padahal di bawah ada air. Di situ banyak binatang-binatang menyengat. Ada binatang-binatang yang menyengat. Tapi tidak mungkin ada perbuatan Allah yang salah. Semua ada hikmah. Nah, mereka membuang Yusuf, mereka buka bajunya, dibuang ke sumur itu. Sebagian ulama mengatakan dia di sumur itu 3 hari 3 malam. Tapi enggak sampai ke air itu. Kira-kira kalau sampai ke air sumur itu, mati enggak dia? Mati. Ada di situ batu. Nah, dia nyangkut di batu itu, dia duduk di batu itu. Lalu Allah katakan kepada dia, la tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sabar engkau wahai Yusuf, satu saat nanti engkau akan ceritakan kepada saudara-saudaramu yang membuang engkau saat ini, cerita perbuatan mereka ini. Pada saat itu mereka tidak sadar lagi, mereka sudah tidak ingat lagi. Menunjukkan ini waktu yang akan lama. 40 tahun setelah itu ternyata. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, setelah mereka membuang Yusuf, lalu mereka kembali kepada ayah mereka. Apa kata mereka? Ya abana, inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhibu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wahai ayah kami tinggalkan Yusuf sedangkan kami sedang bermain-main.
Kami sedang bermain-main, kan mereka menggembala. Kami sedang bermain-main, kami tinggalkan Yusuf di pinggir lapangan itu bersama bekal-bekal kami. Fa'akalahu dhi'bu, lalu dia dimakan serigala. Dia dimakan serigala. Kenapa mereka mengatakan dia dimakan serigala? Karena sebelumnya mereka sudah meminta terus pada Yakub agar supaya Yakub memberikan Yusuf kepada mereka untuk dibawa menggembala. Yakub enggak mengizinkan. Yakub enggak mengizinkan. Kenapa? Karena Yakub tahu hasad yang ada di dalam hati anaknya. Kita tahu jiwa anak kita bagaimana. Yang satu kepada yang satu bagaimana, kita ngerti. Yakub juga ngerti bagaimana jiwa anaknya yang 10 ini kepada anaknya Yusuf. Sementara ini Yusuf ini masih kecil. Nah, mereka ingin terus membawa Yusuf untuk dicelakain, untuk dibunuh. Mereka mengatakan uqtulu Yusuf, kita bunuh Yusuf. Ayah kita lebih sayang sama Yusuf. Uqtulu Yusuf, ayo kita bunuh aja Yusuf. Nah, maka dari itu kita tidak mungkin memiliki kasih sayang yang sama pada anak-anak kita. Tidak mungkin. Karena setiap anak itu memiliki sejarah yang berbeda. Setiap anak memiliki sejarah yang berbeda. Tidak mungkin kita memiliki kasih sayang yang sama. Tidak bisa kita adil dalam kasih sayang pada anak kita. Cuman haram hukumnya ditampakkan. Kepada anak-anak kita bahwa kita lebih sayang kepada yang ini, lebih sayang kepada ini dari yang ini. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan hasad kepada sesama mereka. Kalau kita punya anak kita satu sangat pintar, kita lebih sayang sama dia, kita nampakkan nama yang lain gak bisa ngomong apa-apa, cuman akan pasti muncul hasad di dalam hati mereka pada saudara mereka yang lebih disayangi orang tuanya. Maka dari itu hati-hati, harus adil terhadap anak-anak. Nah, maka dari itu mereka mengatakan ayah kita lebih sayang sama Yusuf. Uqtulu Yusuf, ayo kita bunuh aja Yusuf. Kalau tidak, awitrahuhu arda, kita buang dia. Lalu saudaranya yang paling besar Yahuda mengatakan kita buang saja dia ke sumur. Nah, tapi mereka meminta Yusuf ini agar supaya mereka bawa main. Yakub enggak mengizinkan. Yakub tidak mengizinkan. Mereka mengatakan malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kenapa engkau tidak percaya sama kami, wahai ayah kami? Tolonglah izinkan kami bermain dengan Yusuf. Kami akan pasti jaga. Apa kata Yakub? Inni akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Yakub bilang, jangan, aku khawatir nanti kalian bawa dia main, kalian main-main, kalian lalai, lupa terhadap dia, fa akalahu dhi'bu, dia dimakan serigala. Nah, alasan inilah yang mereka jadikan alasan kepada ayah mereka juga. Maka tidak boleh kita menceritakan sesuatu yang kita khawatirkan kepada orang yang kita tidak percayai. Tidak boleh. Nah, umpamanya kita punya masalah sesuatu yang sangat kita khawatirkan, tidak boleh kita ceritakan nama orang lain. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadi celah hasad. Hasad yang akan dimanfaatkan oleh syaitan. Tidak boleh pasangan hidup kita punya kelemahan, istri saya begini, diceritakan sama orang lain. Orang lain akan tahu, oh istrimu begini, awas gua godain. Tidak boleh kita ceritakan sesuatu hal yang kita khawatirkan kepada orang yang tidak amanah. Nah, maka dari itu Yakub mengatakan, inni akhafu ayakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Jangan kalian bawa dia. Aku khawatir nanti kalian kalau bawa dia, kalian main-main, kalian lupa dia dimakan serigala.
Nah lihat, dari hal yang dikhawatirkan Nabi Yakub inilah anak-anaknya memanfaatkan alasan, menjadikan alasan ketika mereka sudah membuang Yusuf. Apa kata mereka? Ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Ayah kami lagi main di sebuah lapangan, kami taruh di pinggir perbekalan kami. Lalu kami taruh di sampingnya Yusuf karena dia masih kecil. Fa'akalahu dhi'bu, maka dia dimakan serigala. Apa alasan mereka? Alasan yang menjadi kekhawatiran ayahnya. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Tapi kau tidak akan percaya pada kami. Engkau tidak akan percaya kepada kami walau kunna sadiqin, seandainya kami benar. Apa yang salah dalam kalimat itu? Ayah kami kau tidak akan percaya. Jadi mereka membantah sendiri perbuatan mereka, membantah sendiri kata-kata mereka karena mereka bohong. Karena setiap kebohongan pasti terjadi khawariqul adah. Setiap kebohongan terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Nah, engkau tidak akan percaya. Nah, ini mereka sudah bantah. Mereka enggak sadar dengan kata-kata mereka. Engkau tidak akan percaya kepada kami, wahai ayah kami, walau kunna shadiqin, seandainya kami benar. Berarti enggak benar kan? Dia ngomong apa? Seandainya kami benar. Terjadi khariqul ada. Maka jangan berani berbohong. Karena kalau berbohong akan terjadi khariqul ada. Khariqul ada terjadi 4 hal. Pertama, khariqul ada terjadi pada nabi dinamakan mukjizat. Dinamakan mukjizat untuk membuktikan kebenaran bahwa dia adalah nabi. Khariqul ada akan terjadi juga kepada orang yang beriman dan bertakwa, namanya karamah. Namanya karamah. Untuk penghargaan terhadap dia karena ketakwaannya kepada Allah, agar supaya imannya semakin kuat. Khawariqul adah yang ketiga terjadi pada tukang sihir. Kenapa diizinkan tukang sihir itu terjadi hal-hal yang khawariqul adah yang luar biasa terjadi? Untuk menjadi ujian bagi orang lain dan ujian untuk dirinya sendiri. Maka lihat kalau tukang sihir itu terjadi hal yang luar biasa, semua orang salut, semua orang tunduk. Oh saya tahu masalahmu apa. Belum dikasih tahu dia bilang dia udah tahu, sehingga orang jadi tunduk. Apa perbedaannya? Kalau itu khariqul adah yang merupakan sihir atau karamah atau mukjizat, apa perbedaannya? Mukjizat, karamah itu enggak bisa dikondisikan. Tapi kalau sihir itu dikondisikan. Pamannya tukang sihir itu bilang, "Lihat, sebentar lagi saya hilang." Nah, itu dia tahu dia mau ngapain. Dia akan hilang sebentar. Ini pertanda ini sihir. Tapi kalau mukjizat itu mukjizat yang akan terjadi para nabi, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak bisa dikondisikan. Allah katakan pada Musa, pukulkan tongkatmu. Apakah Musa kira-kira tahu saat itu kalau dia pukulkan tongkatnya itu laut akan terbelah? Tidak akan terbelah. Nah, karamah juga seperti itu. Karamah itu apa? Karamah penghargaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa karena ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada dia jalan keluar. Kalau lagi ada masalah, kesulitan, tiba-tiba ada jalan keluar. Nah, jalan keluar ini tidak bisa dikondisikan. Tiba-tiba begini, kita dapat jalan keluar. Nah, itu adalah karamah. Tapi kalau bisa dikondisikan. Lihat, sebentar lagi saya hilang. Lihat, saya tahan dibacok. Semua itu kalau bisa dikondisikan itulah tanda kalau itu adalah sihir. Nah, seterusnya yang keempat yang akan terjadi khawariqul adah pada pembohong.
Nah, jadi kebohongan-kebohongan itu akan pasti terbongkar. Allah akan bongkar. Dan pasti ada kesalahan. Contoh, ulama kita mengatakan, kalau engkau melihat ada orang yang berbohong tentang agama ini, kalau engkau melihat orang yang berhujjah atas nama Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi hujjah itu bukan tujuan yang benar, dia berbohong, tapi dia memanfaatkan Al-Quran dan Sunnah, engkau tidak perlu mencari ayat dan hadis lain membantah itu. Tapi perhatikan saja apa yang ia katakan. Pasti di situ ada hal yang aneh. Pasti di situ ada hal yang aneh. Jadi kebohongan-kebohongan itu, kalau orang bohong, ya dari kata-katanya aja teliti. Kata-katanya aja teliti. Nah, lihat Abdullah bin Ubay, dia ngaku dia nabi. Dia ngaku dia nabi. Allah ingin membongkar kebohongannya. Lalu orang-orang yang ada satu kampung, sumur mereka kering. Sumur mereka kering. Enggak ada airnya. Lalu mereka mendatangi Abdullah bin Ubay, mereka mengatakan, katanya engkau nabi. Emang iya? Kalau kau nabi, tolong buktikan. Sumur di kampung kami semua kering, enggak ada lagi yang ada airnya kecuali satu sumur. Kata Abdullah bin Ubay, tolong ambil air yang ada di sumur itu 1 ember, ntar lagi saya akan datang. Mereka ambil air sumur itu 1 ember, lalu dia datang. Setelah dia datang, dia jampi-jampi ini air. Setelah itu dia bilang, buang kembali ke dalam. Begitu dibuang ke dalam, justru sumur yang itu satu-satunya ada airnya jadi kering malah. Terjadi khawariqul ada untuk membuktikan kebohongan. Nah, beginilah yang terjadi kepada saudara-saudara Yusuf. Mereka mengatakan, malaka la ta'ama, mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana, tapi engkau tidak akan percaya kepada kami wahai ayah kami. Walau kunna sadikin, seandainya kami benar. Lihat, dia udah bantah dengan omongannya. Seandainya kami benar, berarti enggak benar. Berarti adalah bohong. Lalu muncul khawariqul adah berikutnya, hal yang luar biasa. Waja'u bikomisi, waja'u, mereka datang kepada ayah mereka. Bikomisi bidamin kadhiba, dengan membawa baju yang sudah dilumurin darah, tapi ini kebohongan. Darah bohong, maksudnya darah bohong. Apa kata mereka? Ayahku Yusuf dimakan serigala, tapi kau enggak akan percaya, enggak bakalan percaya kepada kami. Seandainya kami benar juga, berarti enggak benar. Maka buktinya ini, wahai ayah kami. Apa buktinya? Ini bajunya. Bidamin kadhib. Dia baju ini dilumurin darah. Mereka potong kambing satu, lalu mereka lumurin baju ini dengan darah. Lihat ini, dia dimakan serigala. Buktinya ini bajunya. Ini bajunya berlumur-lumur darah. Kata Yakub dalam hatinya, baik banget itu serigala yang makan anakku. Dia buka dulu bajunya. Iya kan? Yang kedua, bagaimana mungkin ada darah kalau enggak ada luka? Ini baju tidak ada yang tidak ada yang sobek. Tapi ada darah. Gimana modelnya? Nah, lihat, terjadi khawariqul adah. Mereka tidak sadar kalau ini adalah membantah perbuatan mereka, membongkar kebohongan mereka. Maka dari itu Yakub mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Yusuf, kalian aja yang menganggap perbuatan kalian itu adalah baik, tapi saya enggak bisa ngapa-ngapain. Fasabarun jamil, tidak ada yang bisa harus saya lakukan kecuali saya harus bersabar yang jamil. Fasabarun jamil, saya harus bersabar. Fasabaru, sabar apa? Sabar jamil. Wallahul musta'an, dan Allah lah satu-satunya tempat mengadu. Jadi apa maksud fasabarun jamil? Allah berbicara dengan namanya Al-Jamil dalam masalah sabar, dalam masalah sabar. Kalau kita diuji Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa sabar yang indah? Sabar yang indah kalau diberikan Allah ujian, jangan teriak.
jangan tidak bersabar. Bersabarlah. Bersabarlah. Kalau Allah uji kita, bukan itu bukti Allah marah. Bukan. Tapi justru itu adalah bukti Allah sayang sama kita. Maka Nabi katakan, kalau Allah tidak sayang sama orang, Allah biarkan dia. Allah biarkan dia. Apa yang dia suka, Allah biarkan. Tapi kalau kita disayang Allah, antara lain adalah bukti yang kita disayang Allah adalah kita akan diuji Allah. Kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi khairin, idza aradallahu bi 'abdin khair. Ketika Allah menghendaki seseorang akan baik, ketika Allah menghendaki seseorang akan baik, kata Nabi, yusibuhu, Allah akan pasti berikan dia ujian demi ujian. Allah berikan kepada dia ujian. Ada beberapa tanda kebaikan itu. Yang pertama kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihuhu fid din. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang baik, Allah jadikan dia paham agama. Allah jadikan dia belajar. Allah jadikan dia belajar. Kenapa? Kalau belajar dia akan semakin bagus imannya, semakin bagus ibadahnya. Ya, maka jangan belajar karena tren-tren sekarang. Belajar di mana sekarang yang belajar? Cakapnya di sana. Kenapa kalau di sana rame pada bawa mobil, pakaiannya cakap-cakap. Kapan lagi kita keluar? Belajar untuk memperbaiki iman. Ada orang yang belajar karena partainya. Ada orang yang belajar karena golongannya. Dia enggak mau belajar kecuali pada kelompoknya. Ada orang begitu? Ada orang begitu? Saling sikut sana, sikut sini. Kalau yang ngajar bukan kelompok saya enggak mau dengarin. Kalau bukan yang ngajar, ini saya, golongan saya enggak mau. Ada orang yang begitu. Hati-hati. Jadi gara-gara enggak satu kelompok sama dia enggak mau dengarin. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi katakan idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihuhu fid din. Kalau Allah ingin menghendaki seseorang akan baik, Allah akan jadikan dia paham agama. Yang menjadi pertanyaan tadi yang saya bilang, bagaimana supaya kita belajar itu selamat Ustaz? Supaya Anda selamat dalam belajar, selamat dari kesesatan, belajar ikhlas karena Allah. Ya Allah, aku belajar supaya imanku bagus, supaya aku bisa beribadah dengan baik padamu. Jangan belajar karena tren, jangan belajar karena ngikutin arus orang. Sekarang belajar di mana yang enak? Oh, Ustaz sana lagi banyak pengikutnya, ayo rame-rame ke sana. Anda tidak terjamin dari kesesatan kalau tidak ikhlas dalam beribadah. Di mana? Oh, kelompok saya di sana ada kajiannya. Anda tidak terjamin dari kesesatan, selamat dari kesesatan kalau Anda belajar tidak ikhlas karena Allah. Maka lihat akhirnya jadilah belajar ini hanya hura-hura, belajar terus tapi iman tidak semakin bagus, ibadah tidak semakin baik. Jadilah belajarnya dia supaya dia lebih pintar debat, bukan untuk beramal. Dia belajar tapi akhirnya hasad. Kenapa? Kalau bukan ustadznya yang sampaikan, dia tidak mau dengarin. Yang akhirnya setiap masjid kacau. Ada yang bilang harus ustadz ini, ada yang bilang oh terus gimana dia? Ustadzmu satu. Banyak begitu enggak? Banyak begitu enggak? Kita lihat masjid. Lagi nyusun khutbah rame. Kenapa? Ada yang satu ustadz saya dulu, yang satu ustadz saya dulu, yang satu dari kelompok sini, yang satu dari kelompok sini. Hati-hati, belajar dengan cara seperti ini tidak menjamin selamat dari kesesatan. Semua orang pintar ngomong. Ustadz itu pintar ngomong. Kita orang bodoh. Enggak ngerti siapa yang pintar kecuali orang pintar. Hati-hati. Enggak ada yang ngerti siapa alim kecuali orang alim. Enggak ada yang ngerti.
Bagaimana kalau begitu kita selamat? Ikhlas niat, ya Allah aku belajar supaya aku bisa imanku bagus, bisa beribadah dengan bagus. Allah akan selamatkan Anda dari kesesatan. Nah, maka dari itu Nabi katakan, apabila Allah menghendaki seseorang akan baik, idza aradallahu bi'abdin khaira yufaqihuhu fid din. Satu. Tanda kebaikan berikutnya kata Nabi, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'jalahu. Kalau Allah menghendaki seseorang akan baik, Allah perdayakan dia. Apa maksudnya perdayakan dia? Semakin tua dia semakin baik. Semakin tua dia semakin baik. Saya kemarin sudah sampaikan, tidak ada istilah menuntut ilmu, saya sudah tua. Nabi dapat wahyu pada usia 40. Nabi dapat wahyu pada usia 40 sampai wafat udah. Terus belajar ilmu, terus dapat dibimbing dengan wahyu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar sampai mati. Nah, tanda orang yang akan baik, semakin tua semakin bagus dia. Semakin bagus dia. Karena penilaian sesuatu baik atau tidak baik adalah bagaimana orang berakhir, bukan bagaimana dia berawal. Tanda kebaikan berikutnya apa? Idza aradallahu bi'abdin khaira yusibhu, kata Nabi. Kalau Allah menghendaki seorang akan baik, Allah akan berikan dia ujian demi ujian, musibah demi musibah. Nah, maka dari itu lihat, musibah terbesar adalah musibah para nabi. Musibah terbesar adalah musibah para nabi. A'zamul bala al-anbiya, kata Nabi. Bala yang paling besar itu adalah diterima oleh para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian setelah itu. Maka dari itu Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa mereka diakui imannya sebelum mereka diuji, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah tidak akan pernah berhenti menguji orang yang beriman. Allah tidak akan pernah berhenti menguji orang yang beriman. Kalau ujian itu tidak berkaitan dengan dirinya, maka berkaitan dengan keluarganya. Kalau tidak berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan hartanya. Allah tidak pernah berhenti menguji dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ujian? Ujian untuk mengangkat derajat. Untuk apa ujian? Untuk menghapuskan dosa. Untuk apa ujian? Untuk supaya kita lebih tangguh menjalani hidup. Saya sudah pelajari, saya sudah sampaikan, kalau kita sudah masuk surga, malaikat ucapin salam. Apa salamnya? Apa bunyi salamnya? Mereka mengatakan salamun alaikum tibtum. Nah, begitu kita masuk ke surga, pertama sekali yang kita lakukan di situ mandi. Begitu masuk surga mandi di sebuah sungai namanya Salsabila. Pak Liwon punya Salsabila, tapi toko. Kalau di surga Salsabila adalah sungai. Nah, kita mandi di sungai itu. Begitu mau masuk surga mandi di sungai namanya Ainam fiha tusamma Salsabila. Di sebuah sungai namanya Salsabila. Kalau udah mandi cakep kita. Emang kalau nggak mandi nggak cakep ya? Nggak pede kita kalau nggak mandi. Jawa Barat berubah aturan, anak-anak sekolah masuk jam 7. Anak-anak sekolah masuk jam 7. Saya bilang sama Hirza, masuk sekarang jam 7. Kalau udah subuh bangun, sholat, mandi. Jam 7, dia bilang iya. Nah, diantar dia pagi-pagi ke sekolahnya. Anehnya begitu sampai ke sekolahnya. Begitu diantar, biasanya emak-emak pada bertahan tuh sampai keluar. Ini pada pulang. Kok pada pulang? Enggak pede, belum mandi. Kepagian. Nah, jadi memang kita enggak pede kalau enggak mandi. Maka masuk surga pun mandi duluan. Mandi di sebuah sungai namanya Salsabila. Nah, udah mandi kita di situ, cakap kita. Nah, datanglah malaikat, mereka tertawa. Assalamualaikum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, kalian udah baik, kalian udah cakep, udah mandi. Enggak keringatan lagi, enggak ingusan lagi, enggak tua lagi, enggak sakit lagi, enggak asam urat lagi, udah mandi, cakep. Lalu datang malaikat yang lain, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian.
Karena selama ini kalian sabar. Sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar kalian menerima musibah. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, inilah penduduk surga. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada cerita Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Anak-anakku, kalian aja yang melihat perbuatan kalian itu baik. Kalau aku, fasabarun jamil. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali aku bersabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah tempatku mengadu. Jadi kalau Allah berikan ujian, bersabar. Sabar apa? Sabarun jamil. Sabar yang indah. Maksudnya apa? Udah, terima lapang dada. Ini pasti baik. Mustahil Allah menjadi Tuhan kalau ada ketentuan Dia yang datang dari Dia sesuatu yang tidak baik. Mustahil. Mustahil. Hal yang paling ekstrim antara lain contohnya, Allah perintahkan Ibrahim untuk memotong anaknya. Ini apa manfaatnya? Enggak mungkin enggak ada manfaatnya. Tapi lihat, Allah izinkan enggak Ismail dipotong? Allah izinkan enggak Ismail dipotong? Enggak diizinkan. Kalau diizinkan Ismail dipotong, ya memang benar ada perbuatan Allah yang salah. Tapi Allah enggak izinkan tuh. Kenapa tidak diizinkan? Karena memang tidak ada perbuatan Allah, tidak ada takdir Allah yang tidak bermanfaat, yang tidak indah. Tidak ada. Nah, apa peristiwa di balik itu? Luar biasa akhirnya pelajaran yang kita ambil dari situ. Nah, begitulah musibah-musibah yang kita dapatkan. Nah, jadi kalau terjadi musibah, sabarun jamillah. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Karena ini musibah datangnya dari Allah yang maha indah. Maksudnya sabar yang indah, bagaimana? Terima. Di dalam hati terima. Ini adalah pasti baik. Ini adalah pasti baik. Datangnya dari Allah yang sangat baik, yang mana Allah sangat sayang sama aku. Allah jauh lebih sayang kepada aku dari ibuku kepada ibuku. Ibuku aja enggak mau lakuin ini seperti aku kepada aku. Ini dilakukan Allah karena ini pasti baik. Persoalannya aku enggak punya akal yang cukup untuk membaca setiap takdir Allah. Nah, kalau begitu enggak ada jalan lain kecuali bersabar. Jangan teriak, jangan mengeluh sama orang lain, enggak ada gunanya. Enggak ada orang lain yang bisa memberikan Anda solusi. Enggak ada. Anda punya masalah, siapa yang kasih masalah itu? Siapa yang kasih masalah itu? Adalah Allah. Kalau Allah yang kasih masalah, siapa yang bisa mengangkat masalah itu? Allah juga. Maka kalau ada musibah, ada ujian, sabarlah. Sabarlah, bukan gak boleh nangis, boleh nangis. Nabi Yakub juga nangis. Tapi jangan tidak sabar, dan jangan mengeluh ke sana kemari, jangan mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yakub mengeluh kepada Allah. Lalu bagaimana akhirnya musibahnya? Bagaimana akhirnya musibahnya? Ada solusi enggak? Lihat. Yang tadinya budak menjadi raja, yang tadinya ada di penjara menjadi di istana, yang tadinya terbuang menjadi orang kaya. Sulit enggak bagi Allah? Sulit enggak bagi Allah? Enggak sulit bagi Allah. Maka setiap masalahmu serahkan pada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Semakin Anda mengeluh kepada makhluk, semakin berat itu ujian. Tapi ujian itu akan nikmat kalau Anda bersabar dan Anda keluhkan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Yakub mengatakan fasabarun jamil. Sabarlah yang bisa aku lakukan. Hal yang sama dikatakan oleh Aisyah. Ketika Aisyah dituduh melakukan zina. Waduh. Ini berat enggak? Tapi memang ini sangat berat. Karena Bapak udah tahu ceritanya, dia ketinggalan ketika pulang dari perang. Karena Nabi kalau Nabi mau musafir, itu dia mengadakan undian dengan istri-istrinya. Siapa yang undiannya keluar, dia yang dibawa musafir. Karena istri Nabi ada 9. Dan merupakan sunnah kalau musafir bawa istri. Cuman repot ya Pak.
Eh? Ini istri satu doang nggak ke bawah. Nah, Nabi merupakan sunnah dia kalau dia musafir termasuk perang itu dia bawa istri-istrinya. Cuman istrinya 9 tidak mungkin dibawa semuanya. Nah, antara lain cara dia adalah diadakan undian. Siapa yang undiannya menang dia yang dibawa. Nah, satu saat Nabi berperang, nah dia mau membawa istrinya. Nah, undian yang menang undian Aisyah. Lalu Aisyah dibawa. Nah, kita cepat ceritanya. Akhirnya mau pulangnya Aisyah mau qada hajat. Nah, dia dibawa di atas tandu ada onta, lalu di atas onta itu ada tempat duduk. Nah, di situ karena udah turun ayat hijab. Nah, Aisyah mau qada hajat, dia mau buang air kecil. Nah, diturunkan keranda itu. Nah, dia pergi qada hajat dengan jauh qada hajat dengan jauh. Nah, para sahabat enggak nengok-nengok. Kenapa? Karena enggak boleh nengok lagi karena sudah turun ayat hijab. Nah, menurut mereka udah datang. Menurut lamanya udah datang. Karena udah lama. Ini pas sudah masuk ini ke keranda. Ternyata memang dia sudah seharusnya datang, tapi begitu udah mau nyampe ke keranda, kalungnya copot, kalungnya jatuh. Nah, dia kembali lagi nyari kalungnya. Nah, para sahabat yang membawa dia itu merasa yakin dia udah ada di situ. Nah, mereka pulang. Enggak terasa di dalam ada orang atau tidak ada orang, karena Aisyah itu orangnya kurus. Dan dia waktu itu masih kecil, usia masih 15-an, 14-an tahun. Nah, sesampainya di Mekah enggak ada Aisyah di situ. Lalu Aisyah dia juga datang, dia lihat enggak ada orang. Jadi dia berpikir, aku tetap di sini. Kalau mereka merasa bahwa aku enggak ada di dalam, mereka pasti di belakang, pasti kembali ke belakang. Tapi para sahabat ini yakin ada dia sampai ke Madinah. Nah, ternyata kebiasaan Rasul kalau perang itu selalu ada yang belakangan untuk ngecek ada yang tinggal enggak, masih ada enggak yang terluka, masih hidup dan lain-lain. Nah, ternyata saat itu yang belakangan adalah seorang sahabat namanya Sofwan. Nah, begitu dia pulang, nah dia lihat ada orang yang lagi baring. Aisyah lagi baring. Tidur dia nyenyak. Kalau bapak bisa tidur enggak itu? Enggak bisa. Tapi dia orang beriman, dia percaya sama takdir. Udah ini takdir Allah, udah selesai. Enggak mengganggu tidurnya, dia tidur dengan nyenyak. Akhirnya Sofwan membawa dia ke Madinah. Tidak ada kata-kata Sofwan kecuali inna lillah. Begitu dia lihat Aisyah, Sofwan hanya mengatakan inna lillah, dia kencangin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya dia supaya Aisyah bangun. Lalu Aisyah bangun, dia kaget, lalu dia memasang hijabnya. Akhirnya dia dibawa, Sofwan di depan, Aisyah di belakang. Sampai ke Madinah, Abdullah bin Umay beraksi. Dia tuduhlah Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Tuduhan ini menyebar di Madinah, luar biasa. Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah selingkuh. Buktinya semalaman jalan dengan Sofwan berduaan. Ikhtilat. Rasul pun bingung. Bapak sendiri bingung gak kira-kira itu kalau begitu? Rasul gak tahu yang gaib. Wahyu belum turun untuk menjelaskan hal ini. Luar biasanya begitu sampai ke Madinah Allah bikin Aisyah sakit. Jadi dia tidak dengarin omongan-omongan orang di luar. Tapi orang-orang di luar udah bukti cukup. Ini istri Nabi. Nabi pun terbawa dengan gosip itu. Nabi agak ngambek sama Aisyah. Biasa kalau Nabi masuk ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia cium istrinya, dia bercanda. Ini enggak. Begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kabarmu Aisyah? Baik ya Rasulullah. Udah, selesai. Sebulan. Nah, jemaah sekalian, satu saat Aisyah pergi ke satu tempat dengan ibunya Mistah.
Mistah bin Usasa, sepupunya Abu Bakar. Anak bibinya Abu Bakar namanya Mistah. Nah, Mistah ini ikut-ikutan nuduh. Ada tiga orang yang beriman ikut nuduh Aisyah melakukan selingkuh. Salah satu Mistah. Mistah ini justru tinggal bersama Abu Bakar. Abu Bakar sepupunya dia. Mistah ini anak bibinya Abu Bakar. Anak bibinya Abu Bakar. Berarti siapanya Rasulullah itu Mistah? Sepupu ya. Berarti siapanya Aisyah itu Mistah? Pamannya. Nah, Mistah ini ikut menuduh. Nah, cuman Aisyah nggak tahu kalau Mistah ikut nuduh. Abu Bakar juga nggak tahu saat itu. Nah, ketika Aisyah pergi buang air bersama ibunya Mistah bin Utsatha. Nah, buang air. Dulu buang air bukan kayak kita ada qada hajat di rumahnya masing-masing, enggak. Tempat jauh. Nah, ketika mereka pergi, Aisyah bersama dengan ibunya Mistah. Ibunya Mistah keinjak bajunya. Dia keinjak bajunya, dia mau jatuh. Akhirnya dia kalau istilah kita apa sih? Latah ya. Latah, dia bilang, "Terlaknatlah Mistah." Heran Aisyah, kok anakmu sendiri kau laknat? Emang kau nggak tahu cerita? Kata ibunya Mistah. Apa cerita? Kata Aisyah, semua orang di Madinah ini udah tahu kalau kau selingkuh. Dan salah satu yang menyebar cerita itu anakku Mistah. Waduh, luar biasa. Aisyah menangis, lalu dia kembali ke rumahnya, lalu dia tanya Rasul, "Ya Rasulullah, emang ada cerita begini-begini?" Rasul diam aja. Akhirnya Aisyah mengatakan, "Wahai Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, boleh enggak aku sementara ke rumah ayahku dulu? Nah, lalu Rasulullah mengizinkannya. Dia pergi ke rumah Abu Bakar, dia nangis-nangis, dia tanya ayahnya, dia tanya ibunya. Mereka enggak bisa jawab apa-apa karena memang enggak ada kejelasan, dan bukti tuduhan ini cukup sangat meyakinkan. Aisyah menangis, dia menangis 2 hari 2 malam. Aisyah menangis 2 hari 2 malam. Yang akhirnya datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia datang? Dia bertanya kepada pertama Usamah bin Zaid. Ada 2 orang yang sangat akrab dengan dia, Usamah bin Zaid, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dan Usamah ini sangat akrab dengan Rasul, selalu di rumah Rasul. Kata Rasul, "Wahai Usamah, menurutmu bagaimana Aisyah? Yakin enggak kau tuduhan itu?" Kata Usamah, "Sedikit pun saya tidak yakin itu. Aisyah itu adalah orang baik ya Rasulullah. Kalau kamu bagaimana menurutmu wahai Ali?" Kata Ali, "Saya juga enggak ngerti ya Rasulullah, tapi memang kalau benar banyak perempuan lain Rasulullah." Tapi bukan provokasi maksudnya ini. Ini untuk menenangkan Rasul. Kalaupun itu saya enggak tahu kebenarannya ya Rasulullah, tapi kalaupun benar enggak usah bersedihlah, banyak perempuan lain. Saran yang kedua ya Rasulullah, kalau kau ingin lebih yakin lagi, ya tanyalah pembantunya Aisyah, Barirah, yang suka bantu Aisyah. Kata Rasulullah, "Barirah, sini kamu Barirah. Ada apa ya Rasulullah? Menurut kamu ini tuduhan kepada Aisyah benar enggak? Kamu bagaimana ya menurut kamu?" Kata Barirah, "Saya sama sekali tidak yakin ya Rasulullah. Tidak ada satupun kejelekan yang saya lihat selama saya membantu Aisyah, kecuali satu hal." Apa itu? Kata Rasulullah, Aisyah itu kalau mau numbuk tepung, karena kebiasaan dia numbuk tepung, bikin kue, bikin makanan. Dia kalau numbuk tepung itu suka dia ketiduran ya Rasulullah. Nah, kalau udah dia tidur, dia enggak sadar tuh datang kambing makan tepung yang dia tumbuk. Itu doang yang saya lihat kesalahan dia. Jadi kalau persoalan selingkuh ini saya tidak percaya, sama sekali saya tidak percaya. Nah, akhirnya Rasul pergi ke rumah Abu Bakar.
Lalu Aisyah melihat Rasulullah datang. Aisyah pergi, dia berbaring. Dia enggak mau dekat Rasulullah. Aisyah katakan, ayahku bela aku dong. Ngomong sama Rasul. Abu Bakar bilang, saya enggak bisa ngomong apa-apa wahai putriku. Kalau kau benar, maka pasti Allah akan membelamu. Ibu, bela aku dong. Ngomonglah sesuatu sama Nabi. Ibunya juga bilang, saya enggak bisa bela kamu. Saya enggak bisa bela kamu. Karena ini sangat sulit. Enggak, mereka enggak ada tahu yang gaib. Enggak ada yang tahu yang gaib. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, hanya satu kali ini aku ngomong. Bicaralah yang benar. Apa benar engkau selingkuh dengan Safwan atau tidak? Apa benar engkau selingkuh dengan Safwan atau tidak? Apa kata Aisyah? Jawaban yang sangat indah. Kata Aisyah, kalau saya bilang tidak benar, kalian tetap tidak percaya. Kalau saya bilang benar, kalian percaya. Begitu enggak orang yang difitnah? Kalau kita difitnah orang, enggak benar, saya enggak benar begitu, padahal ini kebenaran, orang enggak percaya. Iya, saya lakukan, orang tanpa percaya, kan gitu ya. Nah, Aisyah katakan, ya Rasul katakan, ini saya kasih kesempatan satu kali ngomong. Katakan wahai Aisyah, benar atau tidak kau selingkuh? Kata Aisyah, tidak, saya tidak mau menjawab pertanyaanmu itu ya Rasulullah. Karena kalau aku bilang tidak benar, kalian tetap tidak percaya. Apabila saya katakan saya bohong, benar padahal tidak benar, kalian akan percaya? Akan tetap percaya. Saya hanya mengatakan satu hal ya Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Sa'akulu ma qala, aku akan berkata apa yang dikatakan Abu Yusuf. Abu Yusuf siapa? Yakub. Dia bilang dalam hadisnya itu, Aisyah bilang, saya lupa namanya ayahnya Yusuf. Saya lupa namanya Yakub. Karena saat itu aku masih anak-anak, masih jarang aku baca Al-Quran. Masih jarang aku baca Al-Quran. Kata Aisyah, karena usia dia waktu itu 14-15 tahun lah. Aku masih jarang baca Al-Quran saat itu. Aku lupa namanya ayahnya Yusuf, yaitu Yakub. Maka aku bilang, kata Aisyah, hanya satu yang aku katakan ya Rasulullah. Aku hanya katakan padamu apa yang dikatakan ayahnya Yusuf. Fasabarun jamil wallahul musta'an. Tidak ada jalan lain kecuali harus aku bersabar ya Rasulullah. Dan hanya pada Allah aku mengadu atas permasalahan ini. Bukan, ayahku juga enggak tahu apa-apa, ibuku juga, kau juga begitu ya Rasulullah. Hanya kepada Allah aku adukan permasalahan ini. Musibah yang sangat luar biasa ini. Coba bayangin, Ummul Mukminin dituduh berzina. Hanya kepada Allah aku adukan permasalahanku, musibahku ini ya Rasulullah. Enggak ada yang lain, enggak ada kata-kataku. Subhanallah, lalu Rasulullah gemetar. Kalau wahyu datang begitu Nabi. Gemetar, keluar keringat. Padahal kata Nabi itu hari sangat dingin. Tapi Nabi kedinginan lagi, lebih luar biasa lagi. Keluar keringat bintik-bintik yang sangat besar. Ternyata telah turun ayat. Membela Aisyah. Bahwa kata Allah itu adalah tuduhan bohong. Setelah itu Rasulullah sadar. Lalu setelah Rasulullah sadar, Rasulullah tertawa. Apa kata Rasulullah? Aisyah, Allah telah turunkan ayat membela engkau. Engkau benar, engkau tidak berbohong. Allah telah turunkan ayat membela engkau wahai Aisyah. Giranglah mereka yang ada di rumah itu. Kata Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Putriku, ibunya juga ngomong, putriku bangun, minta maaf sama Rasul, berterima kasih sama Rasul. Kata Aisyah, enggak ya Rasul, enggak wahai ayahku, enggak wahai ibuku. Yang bela aku bukan Rasul, yang bela aku adalah Allah. Yang bela aku adalah Allah. Nah lihat saudaraku, ketika Aisyah mengatakan fasabarun jamil wallahul musta'an, ketika ia dapat musibah yang sangat luar biasa, sampai dia nangis 2 hari 2 malam, tidak ada yang bisa bantu, Nabi sekalipun. Siapa yang bantu? Allah. Luar biasa bantuannya. Apa bantuannya?
bantuannya Allah turunkan ayat untuk membela orang yang mengatakan Allahul Musta'an. Allah adalah tempatku mengadu. Lalu setelah itu turunlah ayat, apa kata Allah di akhir cerita ini? Kalian jangan ulang lagi seperti ini. Kalian jangan ulang lagi menuduh-nuduh ummil mukminin yang tidak benar. Kalau kalian ulang, hati-hati. Aku enggak maafkan, kalian adalah kafir. Inilah antara lain kesesatan orang Syiah. Kesesatan orang Syiah adalah mereka sampai sekarang meyakini Aisyah itu adalah selingkuh. Mereka mengatakan Aisyah adalah penduduk neraka. Tapi setelah tuduhan itu, siapa yang masih tetap meyakini, Allah katakan adalah kafir. Allah katakan adalah kafir. Nah, lihatlah bagaimana hebatnya datangnya pertolongan Allah ketika kita mengatakan Allahul Musta'an, kalau kita mendapatkan ujian. Nah, jadi kalau terjadi ujian, yakini bahwa ini adalah pasti baik, karena ini datangnya adalah dari hal yang maha indah, yaitu Allah. Semua yang datang dari Allah adalah pasti baik. Sabar dengan sabar yang indah. Jangan mengeluh kepada makhluk, tapi mengeluhlah kepada Allah. Katakan Allahul Musta'an. Allahul Musta'an, maka Allah akan berikan hal-hal yang sangat luar biasa untuk menolong Anda. Lihat bagaimana Allah turunkan wahyu karena Aisyah mengatakan Allahul Musta'an. Lihat bagaimana akhirnya cerita saudara keluarga Yakub berakhir dengan indah ketika Yakub mengatakan fasabarul jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan, silakan. Sudah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.